Shalom saudara-saudara, apa kabar? Puji Tuhan. Coba kasih jempol dulu biar saya lihat bahwa saudara bahagia. Luar biasa. Senang kita ketemu lagi. Kita hari ini, saya dari tadi malam, pagi ini timbang menimbang apa ini yang pengen saya share dengan saudara-saudara. Ya, saya akhirnya menarik kesimpulan saya harus share ini dengan saudara-saudara sekalian. Ini adalah satu cerita, ya saudara pasti sudah tahu cerita ini, tapi jarang dibagi secara thoroughly, secara betul. Jadi kita akan membahas kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17. Kita akan baca ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Ya. Ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. So, jadi ini adalah semuanya perjalanan misi Paulus yang pertama. Yang kedua. Jadi ini adalah perjalanan misi Paulus yang kedua. Ini perjalanan misi yang pertama selesai. Mereka kemudian Kisah Rasul 15 bersidang di Yerusalem. Pertemuan antara rasul-rasul dan para penatua. Dan juga yang ada yang mereka sebut sebagai konsili gereja yang pertama katanya. Itu adalah pertemuan biasa aja untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Antioquia. Nah, setelah itu kemudian Paulus mendapatkan panggilan baru untuk membawa Injil ke Eropa. Tentu sudah tahu hal tersebut. Dan kemudian dia masuklah ke Eropa dan jemaat pertama yang dia rintis adalah Filipi dan Tesalonika. Itu dua jemaat yang dia dirikan. Nah, jadi kemarin kenapa saya tertarik membahas Berea ini karena saya dengan Ina sekarang ini lagi ada di kitab 1 Tesalonika kan. Jadi kita banyak bahas hal tersebut. Terus bump into the first ayat-ayat ini. Saya pikir wah bagus nih kita coba ulas sedikit mengenai hal ini untuk jemaat kita supaya kita kemudian bertumbuh. Jadi kalau saudara senang dengan judul khotbahnya adalah The Noble Bereans. Jadi judul khotbah kita adalah orang mulia ya dari Berea. So it's about learning about the Bereans. Kita mau belajar dari mereka. Bagaimana kita belajar dari orang Kristen yang ada di Berea. Ini yang Alkitab beritahukan buat kita. Saya mau baca ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara itu di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Jadi karena mereka mau dianiaya di Tesalonika, mereka kemudian didesak untuk tinggalkan Tesalonika untuk pergi ke Berea. Orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dan Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan mengesahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena. Lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Jadi kepada Paulus. So this is the story. It's a very short story. Simple. It's like a passage. Ya, sesuatu yang cuma lewat begitu aja. Like a passing through story. Tapi enggak. Saya kira Lukas ingin memberitahukan kepada kita sebuah narasi dan gaya hidup. Jangan lupa mereka baru selesai ada di Yerusalem. Terjadi pertentangan yang sangat kuat antara apakah mereka mau ikuti cara hidup Yudaisme, orang Kristen yang dari bangsa kafir harus disunat kah, ikuti hukum Taurat. Diputuskan enggak, karena ada firman Tuhan yang tertulis, Tuhan kita Tuhan bangsa-bangsa. Jadi kemudian mereka mengambil ayat tabernakel Daud waktu itu, ya dari kitab Amos. Kemudian mereka dari situ kemudian berkata Tuhan sudah memilih satu umat baginya dari bangsa-bangsa lain.
Di mana mereka tidak perlu disunat, mereka tidak perlu ikuti hukum Taurat, mereka cukup percaya kepada Yesus dan seterusnya. Pesan itu kemudian dibawa oleh Paulus pada gereja-gereja. Tapi sekarang dia sampai ke Berea. Dia sampai di Berea karena bukan agendanya dia loh. Ke Tesalonika bukan agendanya. 3 sabat dia di Tesalonika, 3 minggu, tiba-tiba sampai ke Berea, bukan juga ada di agendanya dia. Jadi semua under the big theme, the agenda of God. Jadi ini adalah agendanya Tuhan buat mereka. Nah sekarang coba kita lihat apa yang terjadi di situ. Nah ditulis dengan jelas kata-kata itu. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. I like the English version yang bilang begitu. Dia bilang ini, these were more noble than those in Thessalonica. Jadi pertama mereka ini more noble, mereka lebih mulia ya. Kata pengertian noble di sini adalah sebenarnya konteks noble situ adalah bahasa Yunani menggunakan kata eugenes. Eugenes itu artinya dari kata itu kita dapat kata Eugene, nama orang Eugene itu eugenes artinya noble. Itu adalah punya pengertian mereka well born from the noble family. Artinya mereka terdidik dengan baik. Jadi cara pikir mereka bukan cara pikir, saya pakai bahasa sekarang, nggak kampungan cara pikir ya. Cara pikirnya itu cara pikir yang bagus lah, yang berpikir ya. Itu mereka adalah orang-orang yang berpikir. Itu kata yang dipakai. Jadi mereka orang-orang yang menggunakan, kalau saya pakai kata ini, akal sehat untuk berhubungan dengan kebenaran yang datang dalam kehidupan mereka. In that they receive the word. Kemudian kita tahu mereka menerima firman Tuhan. Mereka menerima Injil ya. Dan kemudian gini, with all readiness of mind. Itu kata dipakai. Mereka menerima Injil dengan apa? Readiness of mind. Nah, terjemahan Indonesia kasih tahu buat kita, mereka menerima firman Tuhan itu dengan kerelaan hati. Kata kerelaan hati. Nah, kata readiness of mind itu lebih itu ya, lebih kalau menurut saya lebih aktif. Dia enggak cuma sekedar ya nerima aja, cuma dengar, enggak. Sebab kata readiness of mind itu muncul dari satu akar kata bahasa Yunani protumia. Protumia itu gini, protumia itu there is zeal inside, there's eagerness. Ada eagerness dari dalam untuk mengetahui kebenaran. Jadi mereka ini adalah pencinta kebenaran. Mereka, kita pakai bahasa yang lebih luas, mereka ini pencari kebenaran. Dia adalah truth seeker. Mereka ini, dan di kata-kata protumia itu nggak cuma biasa, dia ada zeal di dalamnya. Ada seperti zeal di dalam protumia. Bahkan kata protumia ini sebenarnya punya arti itu tuh. Predisposition itu apa ya? Berpikir ke depan. This guys adalah forward mindedness. Dia punya cara pikir ke depan. Orangnya nggak berpikir ke belakang, berpikir kemajuan. Jadi waktu mereka dengan Injil, mereka ada dengan zeal, dengan spirit, dan semangat, eagerness untuk mendengarkan firman Tuhan itu. Nah, jadi karena mereka mendengarkan seperti itu, Paulus bilang, nah ini dia ini. Nah, saya mau kita Coba saya mau saudara kapan-kapan kalau saudara suka belajar, tak masuk kemudian ketik kata protumia itu, kemudian saudara pelajari apa yang saudara inginkan dalam mempelajari firman Tuhan. Sebab belajar firman Tuhan itu adalah hal yang menyenangkan. Itu akan memberikan kepada saudara pemikiran yang luar biasa. Saya tidak pernah lupa statement dari itu siapa pendiri dari YWAM. Dia bilang begini, kalau orang pegang Alkitab, sedikit yang dia tahu, kalau dia baca dengan sungguh-sungguh, dia akan masuk pada sebuah peradaban baru, pola pikir baru. Dia akan punya masa depan yang cemerlang, karena the word of God creates something in people. Itu luar biasa itu. Ada sebuah pola pikir yang kita perlu bangun dalam menerima firman Tuhan. Ada nggak zeal, eagerness, inclination to do so. Kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, ada sebuah tendensi kita, bahasa itu kita niat melakukannya. Ada banyak orang dengan firman Tuhan gak niat. Coba aja. Kalau udah lihat orang datang dengan firman Tuhan yang gak niat, udah lock aja, gak penting buat mereka. Tapi, nah ini nih, orang-orang di Berea ini adalah orang-orang yang karena mereka punya readiness of mind. Terjemahan Indonesia bilang kerelaan hati ya. Mereka punya itu, protumia itu, mereka punya. Nah saya mau
kita embrace hal tersebut, kita ambil hal tersebut. Ya. Nah, mereka bukan cuma itu, Alkitab bilang buat kita di ayat yang ke-11. Nah, ini kata yang saya mau sodorkan kepada saudara sekalian. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah hal itu benar. Jadi mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah hal itu benar. Nah, kata yang dipakai dalam bahasa Inggrisnya to search ya. Ya, terjemahan King James menggunakan kata itu. Mereka berkata di ayat and search the scriptures daily. Mereka search the scriptures. Itu kata search itu penting sekali itu. Kata search itu bukan cuma search biasa, search ya. Ada banyak orang karena terbiasa search internet, search Google, search apa, dia pikir cuma search begitu. Ini enggak. Ini mereka kata search itu bahasa Yunani bilang itu anakrino. Anakrino itu to scrutinize the verse. Mereka exegete semua pembacaannya. Mereka secara eksegesi membongkar, mencari tahu. Mereka cari tahu dengan sungguh-sungguh apakah di dalam itu memang kebenaran yang ada. Jadi itu kata yang dipakai anakrino itu to actually properly scrutinized. Mereka sungguh-sungguh cari tahu. Kata lainnya investigate. Itu sudah lebih dalam lagi. Examine, judge, asking question to know, to discern. Itu semua kata yang dipakai. Jadi mereka serius melakukannya. Kalau kita melakukannya dengan serius, kita pasti bakal berbeda. Pola pikir kita pasti bakal berbeda. Saya mempercayai, saudara-saudara, you have all of the time at home right now to do so. Ya, daripada cari-cari masakan kali boleh kali, cari-cari yang lain. Daripada itu, why don't you try to scrutinize a word? Why don't you try to scrutinize a passage of scripture? Why don't you mulai melakukan hal tersebut? Scrutinize. Hal itu penting sekali. Itu penting sekali. Orang Berea itu betul-betul. Mereka punya readiness of heart. Tapi mereka juga search the scriptures. Kapan mereka melakukannya? Daily, Pak. Daily search the scriptures. Ya. Kalau orang saya muridkan pertama, saya akan beritahu buat mereka. Oke? Cara renungkan firman Tuhanmu yang baca-baca buku perenungan itu. Buku renungan firman Tuhan, hentikan. Kamu harus baca Alkitab terlebih dahulu. Saya selalu katakan itu buat mereka. Belajar scrutinize Alkitab. Belajar. Ya, step 1, 2, 3 boleh. Soap boleh. Sistem tema nas boleh. Sistem oknum-oknum. Sistem kebenaran kekal. Kita sudah pernah ajarin. Coba cari tahu. Kita gali di dalamnya. Dengan bersemangat melakukannya. Wow. Kita kalau masak kan bersemangat kan. Garam ini kalau masak semua semangat sekali ya. Sampai saya juga ikut-ikut belajar masak, semangat masak, mempersiapkannya semuanya. Tapi untuk makanan firman Tuhan kita nggak mau begitu loh. Padahal kita coba mempersiapkannya itu penting sekali. Sebab ini yang kita perlu pikirkan. Ini mereka punya kesiapan untuk menerima, itu readiness kan. Willingness to receive. Mereka punya mindnya terbuka sekali. Mereka punya mind itu bukan tertutup. Mereka pengen tahu. Oh ini yang dia sampaikan. Pengen tahu. Ya apa ya. Gak langsung menghakimi. Wah. Sekarang ini di Indonesia. Dengan mudah orang bilang ini sesat, itu sesat. Dan orang kemudian pengen memanggil. Dia di pihaknya siapa. Kita nggak begitu. Kalau itu terjadi, saudara, jangan berpihak. Ambil firman Tuhan. Pelajari firman Tuhan. Supaya nggak gampang kita hakimi orang. Nggak gampang kita berkata, dia sesat lah, ini salah lah. Enggak. Pelajari firman Tuhan. Dan attitude itu berlaku untuk siapa saja. Saudara, saya mengasihi saudara. Dan saudara mengasihi saya. Ya. Kita begitu dekat hubungannya, kita sangat luar biasa dekat. Saudara bukan cuma mengasihi, saudara percaya saya dan istri saya untuk melayani saudara. Tapi begini saudara, jangan biarkan Jonathan Patiasina mengajar salah saudara, jangan. Makanya saudara harus lihat Alkitab, teliti Alkitab. Kalau salah nanya balik, tanya pada saya, tanya. Bang Jo kenapa begini Bang Jo? Bang Jo ngomong begini kenapa? Hey,
Lawan, jangan berkata ini, jangan mengganggu orang yang diurapi Tuhan. Tidak, harusnya pelajari Alkitab, scrutinize. This is for your own well-being. Ini untuk kepentingan saudara. Saudara harus melakukan hal tersebut. Pelajari. Kalau saya ngomong salah, kasih tahu. Kalau saya bilang tidak betul, tidak sesuai Alkitab, beritahu. Kita perlu terbuka. Nah, makanya saudara juga perlu belajar. Jangan cuman, oh yang ngomong gini, pasti bagus. Enggak. Pelajari. Orang di Berea, mereka terbuka, tapi mereka bukan naif. Mereka terbuka, tapi mereka nggak bodoh. Lihat tindakannya mereka. Mereka terbuka, open-minded banget mereka, tapi mereka nggak bodoh. Mereka pulang, mereka belajar, bos. Tiap hari mereka teliti. Tujuannya mereka belajar itu apa? Is that so? Apakah memang begitu? Apa memang itu kebenaran? Waktu mereka sudah dapat, keyakinannya beda. Jadi di sini sebenarnya apa yang diajarkan kepada kita daripada ini noble variants ini, bagaimana kita belajar dari mereka adalah ini. Kita belajar apa yang namanya Bible self-discovery. Kita kemudian masuk kepada self-discovery. Sebuah pengalaman di mana kita menemukan firman Tuhan. Jadi kemudian kita tahu waktu orang ngomong itu, ayat ini, ya saya pernah baca, saya pernah teliti, saya pernah tahu. Ini ya intinya ini. Kita kemudian bertumbuh di situ. Bang Jo, kerjaan kita aja nggak beres-beres. Ya udah. Kalau sudah mulai ngomong kayak gitu, saya tidak suka memperbandingkan. Tapi firman Tuhan akan membuat saudara lebih daripada cuma sekedar berpikir gitu. Itu kan stretch your ability, memperluas kemampuan saudara, mempertajam pemikiran saudara untuk ke depan. Itu the forwardness of thinking. Kita kemudian mulai ke depan. Itu yang harus kita pikirkan. Ya, mereka belajar supaya kita kemudian terlibat di dalamnya dan mengetahui. Itu kata penting. Nah, coba kita lihat lagi ayat yang dipakai di situ. Diberitahukan buat kita bahwa orang-orang ini kemudian, coba kita lihat ayatnya yang ke-12. Setelah mereka terbuka, mereka menjeliki kitab suci untuk mengetahuinya. Apakah semuanya itu benar demikian? Ayat 12. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Nah, sebentar. Kalau setelah mereka teliti dengan baik, mereka pelajari dengan baik, kemudian kata itu begini. Banyak dari mereka yang menjadi percaya. Saya tanya, mereka jadi percaya ikut-ikutan, percaya cuma karena emosi, karena ada emosi, karena pengkhotbahnya keren, membangkitkan semangat gitu. Semangat sekali, sampai orang nangis-nangis barangkali. Apakah karena itu atau mereka kemudian belajar sendiri di rumah and make right decision. Kenapa? Karena mereka sudah menemukan sendiri inti dari iman itu. Jadi mereka gak tergantung pada pembicaranya siapa, orangnya apa. Mereka tergantung pada firman Tuhan. Mereka lihat pada firman Tuhan tersebut. So they have a strong faith. Jadi waktu mereka percaya, itu saya percaya. Kepercayaan mereka not based on the emotional thing, not based on anything else, but based on self-discovery. Mereka menemukan sendiri. Mereka bertemu Tuhan dalam firman Tuhan yang mereka baca. Mereka diperkuat di dalamnya. Mereka kemudian membangun sesuatu. Nah, ini yang perlu kita kembangkan. Day by day kita kembangkan hal ini. Ya. Mari saya beritahu sikap-sikap yang oke, tapi harus kita pertimbangkan. Kita suka baca, misalnya baca tulisannya orang ya. Terus kita suka tulisannya, kita iya-iyain tulisannya. Terus kita gagal menemukan apa yang ada di Alkitab. It's okay sebagai bahan pertimbangan. Tapi coba latih untuk menemukan the nuggets of the words. Kita kemudian menemukan intisari dari Alkitab untuk diri kita. Kita makan hal tersebut. Kita kemudian terlatih untuk memiliki pandangan-pandangan ilahi dalam kehidupan kita. Saudara perlu konfirmasi. Baca Alkitab. Kalau saya sampaikan di Alkitabiah, lihat di Alkitab. Kalau saudara sampaikan sesuatu tidak seperti Alkitab katakan, lihat saja. Karena bisa saja saya berkhotbah keluar dari tradisi kebiasaan apa yang saya lewati. Bisa saja. Nah, saudara perlu membuat perbedaan. Saudara membuat pertimbangan. Saudara perlu melakukan yang namanya anakrino, properly scrutinize. Itu penting sekali. Mereka menjadi percaya.
juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka. Saya yakin sekali dipilih kata tersebut tidak mau bilang, "Hey, ada orang top loh yang bertobat." It's not about that. Tapi it's about apa, saudara? Orang-orang ini punya pemikiran-pemikiran. Mereka kemudian tahu bahwa ini adalah kebenaran yang bukan sembarangan. Mereka punya pendidikan, mereka punya pemahaman. Jadi kemudian mereka memutuskan berdasarkan kebenaran yang mereka terima. Mungkin sudah berkata begini, "Aduh Bang Jo, kita punya ketenangan diganggu lagi nih." Enggak, saya nggak bilang demikian. Sekali lagi, saya coba beritahu pada saudara, ambil waktu untuk lakukan hal tersebut. Sebab kalau kita mau dewasa, kita perlu melakukannya. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita perlu melakukannya. Setiap kali saya coba buka Alkitab, bahas Alkitab. Saudara boleh pakai cara apa, cara naratif kah, membangunnya cara apa aja. Tapi seluruhnya harus digali berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Saya tidak menyarankan bahwa saudara, berarti harus baca buku teologi ini, buku apa aja. Boleh, silakan. Harus baca ini, silakan. Tapi yang paling penting, lihat aja apa kata Alkitab. Oh, ini kata Alkitab buat kita. Kalau saya belum mengerti, saya simpan. Saya coba selidiki. Saya cari. Baca bahasa aslinya apa. Lihat terjemahan-terjemahan yang pas. Yang paling penting, mereka ini verifying. Mereka confirm. Apakah itu sesuai. Mereka search the scriptures daily to verify the accuracy with the word of God. Mereka kemudian lihat akurasinya. Oh iya ini. Yang Bang Jo khotbahkan ini maksudnya. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Oh yang ini kayaknya enggak nih. Ini pengalaman karismatiknya kayaknya ini. Oh yang ini cuma karena dia dilatih di bawah ini. Saudara kemudian bisa mengerti hal tersebut. Cuma dengan sungguh-sungguh belajar Alkitab. Mengerti apa kata Alkitab. Nah ini dong yang kita perlu miliki. Semangat kita mesti semangat yang seperti ini. Bersemangat untuk hal ini. Ya. Saya percaya bahwa kita harus lebih lagi. Untuk konsentrasi pada sukacita di dalam belajar Alkitab, sukacita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan, sukacita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Nanti saudara pelajari selebihnya bahwa mereka percaya dan taat kepada Injil, mereka bertumbuh dalam iman mereka, mereka kemudian menjadi supporternya Paulus dalam pelayanannya. Saudara bisa baca ayat-ayatnya, mereka support Paulus di 2 Korintus 11 ayat 8 dan 9. Ya. Mereka support Paulus di ayatnya ke-15. Mereka kemudian antar Paulus sampai ke Athena. Kemudian Paulus tinggalkan Silas dengan Timotius di Berea. Tapi kemudian mereka utus. Jadi kemudian mereka menjadi salah satu tempat di mana orang-orang percaya bertumbuh. Ya. Kita di akhir zaman ini harus memiliki pikiran yang terbuka. Tetapi iman yang teguh. Amin. Akan banyak pengajaran sesat yang bakal datang. Dan otomatis mereka akan pakai Alkitab. Mereka akan pakai Alkitab. Mereka akan kerjakan apa saja. Nah, malah saya beritahu ini buat saudara. Kita sebagai orang percaya harus kuat dalam pengajaran kitab suci. Saudara perlu belajar Alkitab. Ada hal yang merupakan tanggung jawab pribadi saudara. Apa itu tanggung jawab pribadi? Saudara bertanggung jawab untuk menerima kebenaran, mengasihi kebenaran, dan hidup dalam kebenaran. Itu tanggung jawab pribadi. Saya tidak bisa tolong saudara di daerah itu. Gak ada satu orang pun yang bisa tolong saudara di daerah itu. Itu kita sebut sebagai personal encounter dengan Tuhan. Bagaimana saudara menerima kebenaran, mengasihi kebenaran, dan kemudian apa saudara? Melakukan kebenaran. Kemudian bertumbuh dalam kebenaran. Ya, kita harus tahu, gospel calls us to rise above prejudice. Kita nggak bisa cuma karena prejudis. Saya GKI lah, saya inilah. You know us. Kita berupaya untuk presenting pada saudara apa yang Alkitab katakan buat kita. Kita tidak berusaha ini aliran inilah, aliran ini suka yang ini, suka yang itu. Tapi kita perlu sekali tetap di dalam hati kita sukacita untuk melihat Alkitab sambil belajar Alkitab. Tidak prejudis.
Cuma kalau orang begini kita langsung tolak, enggak. Pelajari dulu, pelan-pelan dulu, bilang dulu. Kita harus punya itu, ya. Kita harus dengan humble, open, ya, ready minds to examine the word of God. Kita perlu sekali untuk terus-menerus mengembangkan hal itu. Nah, saudara, saya suka ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Kenapa? Penghasutan selalu ada. Ada. Orang hasut ini, hasut itu, bilang ini, bilang itu, pasti ada. Pasti. Dan itu menggelisahkan orang banyak. Tapi jelas, orang di Berea, mereka nggak goyah lagi pada pengajaran yang mereka terima. Kenapa? Karena mereka mengalami pengalaman self-discovery. Mereka menikmati apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Saya kira saya tidak akan panjangkan apa yang ingin saya share pada saudara. Tapi yuk, rajinlah belajar firman Tuhan. Rajinlah kembali untuk apa itu? Protumia yang saya bilang itu. Rajin untuk tes ulang. Rajin untuk itu. Properly scrutinize ayat Alkitab yang saudara baca. Rajin kemudian hidup di dalamnya. Saya mempercayai kita akan mengalami perubahan-perubahan dalam pola berpikir kita. Sebab dengan jalan demikian, kita akan bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Berharap ini bisa menolong kita di dalam Tuhan. Haleluya. Amin.